Ya, terima kasih Kang Jajat, Bro Ivan yang pada kesempatan malam hari ini sudah meluangkan waktunya ya untuk mengedukasi masyarakat kita yang mungkin masih gaptek era ya, belum melek era. Jadi di era digitalisasi ini memang sangat penting sekali buat kita semua untuk menambah wawasan, menambah ilmu bagaimana banyaknya bisnis-bisnis yang saat ini berpotensi scammer atau penipuan ya, yang dimana ketika kita tidak menambah wawasan ilmu, justru kita akan menjadi sasaran empuk para penipu-penipu online. Nah, oke, pada kesempatan hari ini terima kasih Kang Jajat ya yang sudah memberikan waktu buat saya. Sedikit saya memberikan testimoni ya, ya ini mungkin untuk menginspirasi buat teman-teman semuanya ya, khususnya ketika kita menjalani bisnis. Tidak sedikit masyarakat Indonesia ini yang tipikal orang itu hasil ya. Terkadang ketika kita mendapatkan sebuah peluang bisnis yang jangka panjang dengan keamanan, transparansi, justru mereka mengeluh ya sebelum ada hasil. Justru hasil itu bisa didapat karena proses. Beda dengan tipikal orang proses ketika kita melakukan sebuah proses tanpa harus mengeluh. Ya, kita jalani dulu. Apapun resikonya itu pasti ada. Kita ditolak itu pasti ada. Nah, mungkin sedikit cerita buat dari saya ya, sebelum saya kenal di Metawel saat ini sampai sekarang ini, dulu saya pernah kejebak di dalam bisnis-bisnis baik itu BO ataupun bisnis konvensional investasi yang dimana saat itu saya hampir rugi miliaran ya, sampai rugi miliaran yang sampai habis-habisan, benar-benar habis. Dan pada akhirnya karena saya mempunyai prinsip di mana tidak gampang menyerah ya, ketika meskipun saya sudah jatuh tapi harus bangun lagi. Ketika saya harus jatuh, saya harus bangun lagi sampai saya menemukan benar-benar bisnis yang memang tepat untuk saya jalankan. Nah, di saat saya kena scam saat itu yang saya berprinsip pada awalnya ya, bisnis itu yang aman itu adalah secara legalitas ya, secara lisensinya itu benar-benar lengkap ya, baik itu secara OJK, Bapeti dan lain sebagainya, kemudian ownernya ya, legalitasnya pokoknya lengkap. Tetapi ternyata selama ini kita salah ya, dengan era digitalisasi yang berkembang saat ini, kalau kita hanya acuan pada legalitas itu tidak akan menjadi eh, jaminan bahwa bisnis kita itu dari keamanannya. Nah, di era digitalisasi ini yaitu adalah ada dua sistem centralized dan desentralisasi. Nah, di saat itu memang saya tidak paham, ya belum mengenal dunia DeFi, yang saya kenal hanya dunia sentral ya, di mana banyak bisnis-bisnis BO yang mengenalkan ke saya sehingga saya masuk ke lubang yang memang saya tidak paham itu ya, di mana sehingga akhirnya menjadikan kerugian sangat besar. Nah, di saat itulah sampai di ujung waktu ya, mungkin di ujung waktu sehingga saya ketemulah Metawel ini dari salah satu seseorang yang dulunya mungkin salah satu grup juga di bisnis BO juga. Karena terkadang orang-orang ya termasuk di komunitas Metawel juga selayaknya juga meskipun masuk di dalam komunitas BO itu pun perlu ya karena tujuan kita adalah bagaimana untuk menyadarkan mereka seperti itu. Nah, ketika saya dikenalkan di dalam bisnis Metawel ini, benar-benar ya teman-teman, ini jujur, saya nggak punya modal sama sekali. Karena sudah habis kena scam, habis kena sistem investasi BO, di mana itu hampir miliaran, teman-teman ya, hampir miliaran, sehingga di saat saya ditawarkan upline saya, itu terus menjapri saya saat itu dan terus menjapri saya sehingga saya keinginan sebenarnya bukan saya menolak untuk join, tetapi saya ingin join, tetapi berpikir modal yang saya dapatkan ini dari mana. Nah, sehingga saya meminjam ya, saat itu pinjam, modal saya itu pinjam dari salah satu rekanan saya, direksi kontraktor ya. Nah, itu pinjam, sampai saya pinjam, kemudian di saat pinjam itu saya ada tempo untuk mengembalikan.
mengembalikan pinjaman yang saya dapatkan itu. Nah, di saat jatuh tempo itu saya kasih waktu 6 hari saya kembalikan atau 1 minggu. Tapi ketika saya join di Metawell, saat itu saya join dan saya tanya, apa yang harus saya lakukan setelah join ini? Pasarkan. Nah, dalam pikiran saya ketika teman-teman ini paham tentang dunia pemasaran, berarti kan kita harus memasarkan. Baik itu barang, layanan, produk, atau apapun, kita pasarkan adalah ke manusia. Sasaran saya utama adalah teman-teman yang kena BO juga, yang kena scam juga. Di saat itu juga, setelah saya join, itu closing 4 orang. Saat itu juga. Dan itu langsung kembali modal, teman-teman ya. Dan waktu jatuh tempo untuk pengembalian 6 hari atau 1 minggu, itu saya balikan 3 hari. Itu sudah saya kembalikan lagi. Sehingga yang pinjemin uang saya saat untuk join ke Metawell, itu juga penasaran. Loh, katanya 6 hari untuk membalikinya. Ternyata 3 hari kok sudah dikembalikan. Alhamdulillah, sudah ada, Bu. Sudah ada lah. Emang buat apa sih kan gitu? Nah, buat ngambil duit loh. Kok duit buat ngambil duit? Ya ada di dalam bisnis itu. Akhirnya apa? Dia join juga, teman-teman ya. Join juga di level 6 saat itu. Nah, ini taktik strategi sampai teman-teman yang dulunya kena BO juga, itu di saat saya juga belum mengenal seberapa dalam Metawell, saya paksa untuk join, saya ajak untuk join sampai dia bilang, wah ini nanti scam kayak kemarin lagi Pak Agus itu. Saya jamin kalau scam ini nanti saya akan kembalikan dana Bapak Ibu. Saya jaminannya sampai saya pertaruhkan keyakinan saya bahwa bisnis ini adalah bisnis jangka panjang yang memiliki transparansi dan keamanan. Nah, sekian jalan waktu berjalan, saya akhirnya terus berproses, melakukan proses sampai saya menggait orang-orang yang memang punya kompetensi ya. Kemudian closing terus dan saya duplikasi ke beberapa mitra saya dan duplikasi ilmu itu berjalan sehingga kurun waktu kurang lebih hampir 7 bulan teman-teman ya, itu penghasilan bisa saya dapatkan hampir kurang lebih 1 miliar gitu. Kalau kita teman-teman di sini dan waktu itu hanya modal di level 6, kalau saat ini level 6 itu 7 juta ya, 7 jutaan. Dan dalam 7 bulan itu bisa kita dapatkan hampir 1 miliar lebih. Itu baru satu program ya, belum program-program yang lain. Dan inilah bisnis yang sangat luar biasa, bisnis yang sangat dahsyat, apalagi ketika kita berbicara bisnis, ya aspek bisnisnya, ekonomi bisnisnya yang dibangun di Metawell ini bukan suatu bisnis yang abal-abal, teman-teman. Dibanding bisnis-bisnis yang saat ini keluar di banyak yang beredar, banyak itu tren kripto dan lain sebagainya, lebih jauh daripada apa yang dibangun di Metawell. Kalau teman-teman semuanya memahami di luar sana itu ada staking, ada minting dan lain sebagainya, tetapi kalau teman-teman memahami dari aspek bisnis yang dibangun Metawell ini teman-teman tidak akan ragu lagi jalan bagaimana membesarkan Metawell. Apalagi Metawell ini kalau saya bilang adalah lebih dekat dengan impian kita. Target kita apa saja, mimpi kita apa saja, itu bisa cepat tercapai teman-teman. Ketika kita fokus, konsisten menjalankan. Nah, kemarin saya juga, hari ini closing hampir lintas negara ya, Australia, ada Amerika juga, terus ada yang dari Dubai juga ada. Nah, ini beberapa sektor negara. Insya Allah ini ada closing besar dan ini akan menjadi cabang yang luar biasa ya ke depannya nanti. Nah, dari sini teman-teman harus konsisten, bahwasanya banyak di luaran sana masyarakat yang memang masih gaptek, belum paham kenapa mereka selalu kena scam dan kenapa mereka selalu tertipu. Karena mereka mayoritas banyak yang belum paham tentang dunia DeFi, ya desentralisasi. Nah, saatnya Metawell ini adalah bagaimana kita mensiarkan kepada mereka, ya mengangkat mereka untuk bangkit dari skema Ponzi atau bisnis-bisnis Ponzi yang memang investasi berujung scammer seperti itu. Nah, alhamdulillah ya dengan bangkitnya Metawell ini ya dari dulu Metavos, Holyverse dan sekarang Metawell, ini bukan suatu yang sangat mudah ya bagi Metawell, bagi perusahaan besar Metawell untuk bangkit mewujudkan apa yang menjadi cita-cita visi Metawell untuk membesarkan aspek bisnisnya, kemudian untuk kemaslahatan masyarakat bisa mendapatkan penghasilan secara luas. Mungkin itu Kang Jajat ya, buat teman-teman juga yang di sini yang belum join, ya saya harapkan teman-teman jangan ragu. Kalau ibaratnya kita
hanya bisnis cari orang terus kita wah nggak mau cari-cari orang. Lantas yang mau kita cari itu siapa? Ya di dunia ini ketemunya kita manusia, teman-teman ya. Mau kita punya kontrakan, nggak ada penempati manusia, nggak ada hasil. Mau kita punya rumah sakit, hotel dan lain sebagainya, kita tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Nah saat ini jangan alergi dengan manusia. Bahkan seluruh dunia orang-orang triliuner itu berlomba-lomba bagaimana menaklukkan manusia. Karena bisnis sejatinya bukan masalah produk ataupun masalah layanan, tetapi bagaimana bisnis itu adalah tentang manusia itu sendiri. Ketika teman-teman berhasil menaklukkan manusia, maka teman-teman akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Mungkin itu Kang Jajat yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat Bro Evan juga ya, yang sangat luar biasa untuk menginspirasi masyarakat khususnya supaya kita melek era dan terhindar dari bisnis-bisnis scammer. Terima kasih Kang Jajat, saya kembalikan lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Luar biasa. Ini sebelum ke yang lain, saya nanya hari ini berapa pencairan? Wah, Biar jangan tahu dibuka sehari ya. berapa puluh juta nih. Ya, pokoknya luar biasa ya. Kalau kita target sehari Luar 15 biasa juta, ya. 20 juta ya, itu sangat mudah Kecil ya. sebenarnya ya. Kalau kita konsisten, Oke. apalagi 15 juta, 100 juta aja sangat mudah sebenarnya ketika kita konsisten. Itu Kang Jajat. Ya, inilah Oke, salah siap. satu salah satu Terima alasan kasih ya. kenapa pajak kripto dinaikin ya. Karena udah mulai gede nih industri cryptocurrency ini. Iya, Aduh. betul. Wow, tembus Luar 80 biasa. orang nih.